acara pengabdian kepada masyarakat Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana dalam rangka sosialisasi penyusunan peraturan desa tahun 2023 Sabtu 11 Februari tahun 2023 dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bapak Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumertayase SHM. Yang kami hormati Ibu Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Udayana, Ibu Dr. Desa Putu Dewi Kasih SHM. Yang kami hormati Ibu Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Udayana, Ibu Dr. Ana Agung Istri Ari Atu Dewi SHMH. Yang kami hormati Bapak Perbekal Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bapak Iketut Matre SH. Ini matur suk semua beri majang renggalah dari kedibareng siga ditya nanging sebelum ditya ngelantur mengenai atur ngiring sampun yang rada-rada nasi cum larapan ado panganjali menjadi acara dan sumpang sekali makin bukti Presiden Mardiantar sudah sidang indor ngiring dulu ado panganjali. Om Swastiastu. Terima kasih Bapak, terima kasih juga sudah menerima kami dalam acara sosialisasi persatuan desa PEDES. Nanti silakan kita diskusi bersama-sama untuk, saya pikir pasti ada masalah, nggak mungkin nggak ada masalah. Okay? Jadi kalau sekali lagi juga begini Bapak, saya infokan kami punya pendampingan di Fakultas Hukum untuk urusan-urusan yang kalau ada masalah hukum kita konsul ke sini. Gratis Pak ini, gratis, nggak usah bayar, kita bisa dampingi, kita support di sana. Itu yang bisa yang katakan. Sekali lagi maaf jika ada hal-hal yang kurang atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi minta maaf. Dan saya buka acara sosialisasi peraturan desa di Desa Baturiti ini dengan mengaturkan Asto Ketua dan Migrate ide yang dirasa acara ini yang akan kita Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu sareng sami. Berkaitan dengan bantuan desa, dana desa, pengelolaan kekayaan desa, nike dasarnya adalah dalam bentuk produk hukum desa. Makanya kita mengawali pagi ini dengan mendasarkan pada kehati-hatian dalam membentuk peraturan desa atau dalam membentuk produk desa, produk hukum desa. Kita masuk ke jenis kewenangannya Bapak. Nah, jenis kewenangan desa itu ada 4. Yang pertama adalah kewenangan berdasarkan hak asal usul. Itu sudah jelas ya. Kemudian kewenangan lokal berskala desa. Nah, di kewenangan lokal berskala desa ini ada memungkinkan terjadinya pungutan. Itu yang perlu kita cermati. Di satu sisi memang ada pembatasan untuk melakukan pungutan, tetapi di sisi yang lain ada yang boleh untuk melakukan pungutan. Kemudian ada juga kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah kepada desa. Dan yang terakhir adalah kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, provinsi maupun daerah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, karakter yang keempat ini biasanya dia berkaitan dengan bantuan untuk dana desa. Yang keempat ya. Kalau yang pertama itu sudah jelas asal usul desa itu seperti apa. Kemudian yang kedua ini kewenangan berskala desa. Nah, ini yang kedua ini ada kaitannya dengan peraturan Menteri Desa Tertinggal tersebut. Nanti kita akan bahas, nanti diuraikan di bagian yang selanjutnya. Nah, berikutnya mengenal produk hukum desa. Nah, kita lanjut ke mengenal produk hukum desa, Pak Ardi. Nah, produk hukum desa itu ada dia peraturan desa.
Slide berikutnya Pak. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh BPD. Berarti di satu sisi peraturan desa itu boleh disiapkan oleh BPD dan juga boleh disiapkan oleh perbekal kepala desa. Nah, yang mana materi muatannya? Tengah-tengah. Nah, materi muatan yang bersifat teknis memang disiapkan oleh kepala desa, tetapi materi muatan yang beraspek pada kemasyarakatan itu bisa disiapkan oleh BPD sebagai wakil dari masyarakat desa. Itu ranah dari peraturan desa tersebut. Kemudian yang kedua, peraturan bersama kepala desa. Peraturan bersama kepala desa ini dimungkinkan terjadi apabila ada satu permasalahan yang berada di dua ranah desa. Contoh misalnya nih, wenten air terjun gitu. Air terjun ini berada di dua ranah desa. Tapi kedua desa ini kemungkinan besar bisa memanfaatkan, maka dibuatkanlah dia peraturan bersama kepala desa. Selain itu juga dalam aspek pungutan, misalnya ada pasar ini, pasar kecamatan, tetapi berada di dua ranah desa. Kemungkinan besar parkirnya itu harus didasarkan pada kerjasama. Ini yang perlu kita rumuskan nanti di dalam peraturan bersama kepala desa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih ya Bapak Ibu. Seperti di sini kan ada 8 banjar dinas, ada 4 desa adat. Berarti kalau di situ kita melihat sudah desa adatnya sudah saling seluk ya, saling seluk antara satu banjar dan banjar yang lainnya. Itu juga perlu menimbulkan kehati-hatian. Berikutnya ada peraturan kepala desa. Nah, kalau peraturan kepala desa niki biasanya merupakan kewenangan dari Bapak Perbekal. Nah, peraturan kepala desa ini tidak hanya untuk menjalankan perdes, bisa saja peraturan perbekal ini dibentuk berdasarkan perintah dari suatu peraturan di daerah. Contoh misalnya ada peraturan daerah tentang cadangan pangan. Besaran cadangan pangan desa ditentukan berdasarkan peraturan kepala desa. Jadi kepala desa yang harus membuat peraturan tersebut. Bagaimana menyusun, menimbang, dasar pertimbangannya, bagaimana mengingat dan sebagainya, termasuk substansinya. Nah, Pak Jepos, kalau memang ada pertanyaan terkait substansi, Diki sudah didampingi, tadi sudah disampaikan akan ada tim-tim lain dari berbagai bagian fakultas ya yang akan membantu untuk menyelesaikan jika ada persoalan. Oke, dari Tian Nike saja, Bapak, Ibu, Nike, Bu Mas, terima kasih Bapak Ibu. Oke. Untuk semua Ibu Nurmawati, baik Niko, pemaparan penjelasan yang sangat komprehensif dari dua narasumber, bagaimana kita bisa mengetahui apa yang menjadi dasar kewenangan, bentuk dari produk hukum desa, kemudian perlu kehati-hatian kita dalam pembentukan peraturan desa tersebut atau produk hukum yang tadi sudah dijelaskan ada beberapa. Kemudian bagaimana peraturan itu kita buat, jangan sampai peraturan tersebut bertentangan dengan yang lebih tinggi atau mengganggu ketertiban umum. Kemudian bagaimana kita membuat peraturan, menyusun peraturan yang baik gitu, sehingga nantinya ketika peraturan ini sudah dijalankan gitu bisa terimplementasi dengan baik. Jadi disampaikan juga tadi beberapa indikator untuk menentukan keberhasilan dari sebuah peraturan. Jadi dari perencanaan sampai kepada akhir itu perlu adanya pelibatan dari masyarakat gitu, sehingga masyarakat mengetahui apa yang dibuat atau apa yang akan dilaksanakan, sehingga nantinya juga dalam proses tersebut diperlukan pelatihan-pelatihan maupun pendampingan. Kira-kira demikian yang bisa saya rangkum. Nah, sekarang kesempatan saya berikan kepada seluruh peserta sosialisasi untuk bisa mengajukan pertanyaan atau pengalaman, sharing pengalaman ketika menyusun atau ada peraturan desa yang sudah terimplementasi tetapi masih ada kendala. Mari kita
permasalahan lain, betul. Jadi mari kita bersama-sama. Baik, terima kasih moderator. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak Ketua, Bapak Ketua PPD, Bapak Dekan, dan Bapak Ibu sekalian. Tadi Bu Asta sampun menjelaskan dengan detail mengenai apa itu perdes, kemudian dasar hukumnya NAPIM, kemudian apa saja yang substansi yang perlu diatur, kewenangannya dan sebagainya. Mungkin dia lebih banyak pada sharing mantan. Ya, karena kebetulan tahun lalu kita dengan Bu Asta juga itu melakukan penelitian juga tentang peraturan desa di Karangasem. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam praktek penyusunan peraturan desa di Karangasem ada beberapa indikator sebetulnya untuk melihat bagaimana suatu peraturan itu bisa berhasil, peraturan desa itu bisa berhasil, bisa diimplementasikan dengan baik atau bisa disusun juga dengan baik. Karena untuk penyusunan peraturan desa tadi sudah disampaikan bahwa mulai dari perencanaan, kemudian penyusunan pembahasan sampai kepada pengundangan nanti. Nah, ada beberapa indikator ini selain menjadi indikator pemicu keberhasilan juga bisa jadi pemicu kegagalan sebuah peraturan desa. Nah, yang pertama itu tentu dilihat tadi sudah disampaikan Bu Asta adalah dari kewenangannya. Kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga yang berwenang untuk menyusun itu tadi, tidak hanya Perpekel, tidak hanya PPD, tetapi juga masyarakat desa itu sendiri. Karena apapun itu untuk kepentingan masyarakat. Maka peraturan desa itu nanti akan dikembalikan ke masyarakat untuk dilaksanakan seperti itu. Yang kedua adalah itu dari segi pelaksanaan kewenangan, dijalankan nggak itu oleh semua perangkat desa maupun masyarakat yang ada di desa. Itu baru dari satu aspek. Kemudian dari aspek yang kedua juga bisa kita lihat apakah ada perencanaan tidak di dalam menyusun sebuah peraturan desa. Karena berdasarkan pengalaman kemarin dari beberapa desa yang kita teliti, istilahnya kan membuat nggak mereka prompem perdes. Bapak boleh mendengar istilah Nike? Karena sebagian besar desa-desa tidak tahu apa itu prompem perdes. Itu sebetulnya salah satu aspek perencanaan dari program pembentukan peraturan desa. Apa sebetulnya perdes yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh desa itu? Itulah yang direncanakan. Kita akan buat ini, kita buat ini, buat ini. Itu perencanaan. Untuk nantinya dituangkan ke dalam RKPDex seperti itu. Jadi desa sudah mempersiapkan dulu, merencanakan dulu apa-apa yang akan dikerjakan. Memang di dalam di desa, beberapa desa dia tidak mengenal program perdes, katanya istilah itu asing. Tetapi kalau RKPDex, iya, karena itu salah satu perdes yang wajib dibuat oleh desa. Seperti itu. Itu terkait dengan perencanaan daripada peraturan desa. Kemudian yang kedua, tentu membuat peraturan desa itu tidak mudah. Karena hampir sama dia dengan pembentukan peraturan daerah. Aturannya itu sudah cukup banyak tadi dijabarkan oleh Bu Dr. Asta, baik dari segi teknik maupun dari segi substansinya. Jadi dari segi teknik pembentukan, kemudian substansinya itu ada banyak rambu-rambu yang harus dilalui. Karena itulah diperlukan pelatihan atau pendampingan. Pernah nggak menerima pelatihan atau pendampingan terhadap penyusunan perdes? Bu Napi, Bapak kalau di Riki? Nggak pernah, ya. Ini hampir sama sebetulnya dengan kasus di beberapa desa yang lain. Itu mereka tidak secara khusus menerima pelatihan mengenai bagaimana penyusunan perdes. Padahal itu penyusunan perdes itu perlu teknik, perlu pengetahuan, perlu keahlian. Kalau kita lihat ring dasar hukum yang tadi sudah disebutkan Bu Asta, itu di Undang-Undang 12/2011, kemudian di Permendagrinya, bahkan kalau di desa Batu Tinggi kalau tidak salah dengan Perda dia 2007 kalau nggak salah ya, teknik pembentukan peraturan desanya yang searching untuk di ini ada gitu. Itu ada aturannya banyak sekali di Undang-Undang 12 bahkan sampai 200 item gitu. 200 item yang harus ditaati bagaimana menyusun suatu produk hukum termasuk peraturan desa. Karena pembentukan peraturan desa itu sama ininya caranya dengan membentuk peraturan daerah. Itu berlaku sudah diatur di dalam Undang-Undang 12. Sehingga itu perlu teknik, karena itu dia perlu pelatihan.
atau bahkan juga perlu pendampingan ketika menyusun suatu peraturan desa bisa minta pendampingan gitu. Nah, yang terjadi adalah ketika kemarin kita lakukan penelitian, mereka pendampingan itu ya nemenin di situ. Padahal beda dia pelatihan dengan pendampingan. Pelatihan itu kan dilakukan mulai dari tahap awal, bagaimana menyusun, bagaimana tekniknya, kemudian substansinya seperti apa. Tetapi kalau pendampingan itu menemani mereka ketika menyusun peraturan desa. Mungkin yang Niki sering ya Bapak ketika menyusun peraturan desa. Jadi mau bikin APBD ada aparat dari pemerintah daerah, kabupaten maupun dari kecamatan itu yang ataupun dari skala desa sendiri yang melakukan pendampingan itu. Nike. Jadi tekniknya itu cukup banyak yang harus dilalui. Kemudian kalau juga yang menentukan itu adalah inovasi dari daerah itu sendiri. Punya nggak dia inovasi? Ada nggak pemikiran mengenai apa loh yang akan kita buat? Nah itu di sebagian itu di Karangasem itu banyak hanya membuat 3 atau 4 perdes yang wajib ya. Karena perdes wajib itu kan terkait RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa, kemudian RKPDes kan, kemudian APBDes dan laporan pertanggungjawaban. Karena kalau 3 itu dibuat dana nggak bakal turun kan seperti itu. Jadi itu yang wajib dibuat dan umumnya itu yang dibuat gitu. Tapi emang di sana ada satu desa yang cukup inovatif, produktif dia di dalam menyusun perdes. Jadi sesuai situasi kondisi dari masing-masing desanya. Ketika COVID melanda, ya susun perdes COVID. Ketika diinstruksikan untuk membuat perdes sampah, kalau tidak salah di Karangasem itu, mereka membuat perdes sampah. Jadi inovasi dari masing-masing desa. Tidak hanya semata-mata 4 peraturan desa yang diwajibkan. Dari segi inovasi itu yang menentukan ya kegagalan maupun keberhasilannya. Kemudian dari masalah dana. Kalau masalah dana di situ hampir semua desa tidak ada persoalan dengan dana. Karena apa? Karena memang sudah ada anggaran sebetulnya untuk menyusun peraturan desa itu sendiri. Sudah ada anggaran desa yang disiapkan untuk menyusun itu. Kemudian nilai sosial budaya masyarakat juga berpengaruh di situ. Ya. Ketika kenapa di situ terjadi deviasi, penyimpangan terhadap penyusunan perdes. Ada desa selain yang sebutkan tadi, yang 3-4 perdes yang wajib juga, desa yang tidak mau lagi membuat perdes-perdes yang lain. Kenapa Pak? Tidak, males Bu, karena masyarakat lebih taat kepada awik-awik daripada peraturan desa. Ngapain capek-capek buat peraturan desa? Seperti itu. Iya, memang ada ketika keduanya tidak sinkron, maka tentu masyarakat akan memilih yang mana yang akan ditaati. Walaupun mungkin tujuan kedua peraturan itu adalah beda gitu. Yang satu kan memang ke warga desanya atau warga desa adat itu sendiri, ataupun bukan warga Kabut Ramiu istilahnya. Jadi nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa itu sendiri juga mengakibatkan aparat desa itu malas untuk membuat peraturan desa. Kemudian dari segi sosialisasi, artinya apa yang akan disusun ini sudah diketahui tidak oleh masyarakat, atau masyarakat menerima tidak apa yang rencananya disusun. Karena itu sosialisasi itu tidak hanya ketika sudah jadi, tetapi juga sebelumnya itu harus disampaikan ke masyarakat bahwa ada perencanaan seperti ini. Kemudian kalau itu memang sudah di ACC, ada tahap-tahap berikutnya dari penyusunan perdes. Kalau sudah selesai, disosialisasikanlah itu, diinformasikan. Nah memang cara-cara mensosialisasikan itu banyak sekali ya. Yang ada hanya menempel di papan pengumuman, kemudian ada juga diserahkan ke kabupaten untuk di-upload di jaringan dokumentasi dari kabupaten, kemudian ada juga melalui paruman, ada juga melalui rapat desa dan sebagainya. Teknik itu macam-macam, bisa saja. Yang penting adalah bahwa itu disosialisasikan sehingga apa yang disusun itu nyampe ke masyarakat. Kemudian juga yang berikutnya adalah dari teknik pembentukan. Tadi Bu Asta sudah menyampaikan dengan detail, karena kalau kita bahas teknik secara detail itu tidak akan selesai ya. Karena dari segi judul juga sudah ada aturannya yang saya sampaikan tadi, bisa sampai 200 item itu. Teknik-teknik bagaimana menyusun judul,
bagaimana menyusun, menimbang, dasar pertimbangannya, bagaimana mengingat dan sebagainya, termasuk substansinya. Nah, paling jepos kalau memang ada pertanyaan terkait substansi, Diki sudah didampingi, tadi sudah disampaikan akan ada tim-tim lain dari berbagai bagian fakultas ya yang akan membantu untuk menyelesaikan jika ada persoalan. Moderator juga menjelaskan apa yang disampaikan sesuai dengan pengambilan Ibu dari Fakultas Hukum Udayana Kebaturiti. Yang pertama, luar biasa sudah Ibu menyampaikan. Saya berapresiasi sekali. Saya selaku Ketua LPM berharap sekali ketika ini bisa berjalan dengan baik. Karena tahun yang lalu bahwa di sini sudah merupakan desa sadar hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dijelaskan begitu banyak. Saya satu poin saja dari RPM adalah masalah penanganan sampah. Nah, ini yang menjadi catatan kami. Walaupun sudah di desa dulu dan saya selaku pelaku juga di sini melaksanakan kebersihan desa sudah berjalan 1 tahun, namun apa yang disampaikan Ibu tadi itu belum bisa kita menyelesaikan masalah sampah itu. Jadi yang pertama, jadi mohon maaf, jadi hari ini kami selaku masyarakat Baturiti tentunya sangat mendapatkan sebuah apresiasi terkait dengan adanya kedatangan daripada rombongan dari Fakultas Hukum. Jadi kami hormati para tokoh yang ada di lingkungan jajaran Fakultas Hukum, kemudian anggota juga yang hadir dan tim. Jadi hari ini kami tentunya mendapatkan satu pandangan yang walaupun dalam kacamata kami masih jauh. Jadi banyak hal yang menjadi satu pertanyaan kemudian susah kami jabarkan karena memang pemahaman tentang hukum jauh sekali. Namun di sini ada satu hal yang menjadi keterkaitan kami selaku BPD terkait dengan adanya beberapa pasal aturan-aturan yang menyangkut masalah tentang mitra dengan pemerintah desa. Nah di sini ada beberapa satu yang mungkin sharing saja karena kami tentunya tidak akan mungkin bertanya tanpa ada dasar yang jelas. Jadi di Baturiti adalah salah satu wilayah yang jujur tadi bilang merupakan satu akses provinsi. Jadi tentunya di sana akan ada aset-aset provinsi yang banyak yang ada tersebar di beberapa wilayah di desa Baturiti. Nah menyangkut masalah ketentuan peraturan tentang ketentuan hukum, tentunya kami harus betul-betul mendapati pendampingan karena ini merupakan satu hal yang harus jelas tanpa dasar nanti akan menjadi cacat hukum. Asal contoh adalah di sini ada 2 pasar. Nah kemudian pasar dalam milik dikelola oleh Pemda. Nah, sedangkan kami di desa itu merupakan wilayah yang ada di lingkungan Baturiti. Nah mungkin dari tatanan hukum, jadi bagaimana caranya untuk mengatur dalam sebuah konteks untuk mendudukkan penjelasan terhadap hal tersebut agar nanti apa menjadi satu harapan desa terkait dengan mungkin kontribusi atau yang lainnya tidak cacat hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ada beberapa aset-aset provinsi yang mungkin bukannya terbengkalai tidak. Jadi mungkin kalau bisa dipergunakan atau dimanfaatkan, salah satunya sebagai wilayah wisata ataupun yang lain, aksesnya mungkin mendapatkan satu kontribusi yang bisa menghasilkan satu PAD ke desa. Nah, di sana bagaimana? Jadi cara ataupun tatanan untuk mendapatkan satu hal tersebut, karena ini menyangkut masalah milik pemerintah. Gitu. Jadi ketika nanti mungkin ke depan ini sebagai angan-angan saja, walaupun nanti hasilnya mungkin akan menjadi 2 atau bisa atau tidak, tetapi tidak ada salahnya kita membuat satu inisiatif untuk menunjukkan sebuah tatanan yang benar. Bahas penyertaan ternak sapi ke masyarakat. Adapun kendala kami di BUMDes adalah tempat sekarang kami masih menyewa atau mengontrak. Itulah yang menjadi kendala kami di BUMDes. Kami mohon pendampingan
dari Bapak Ibu Fakultas Universitas Udayana Niki untuk pendampingan apabila kami bisa memohon salah satu aset daerah untuk kami jadikan tempat untuk BUMDes yang kami kelola. Matur suksma nggih Bapak dari LPM sareng Bapak anggota dari BPD. Mungkin tiang mulai dari Bapak anggota LPM nggih. Pertama, permasalahan sampah niki memang mewah Pak. Tidak hanya di desa, kami pun di kota menjadi suatu permasalahan yang utama. Tiang bercerita sedikit nggih. Pada tahun 2020 kebetulan kami mendampingi Desa Peguyangan Kaca pendirian BUMDes kan. Nah, BUMDes di Desa Peguyangan Kaca itu memang unit usahanya adalah pengelolaan sampah. Cara pengelolaannya bagaimana Bapak? Kebetulan Desa Peguyangan Kaca itu kan desa yang berada di perkotaan yang dekat ke kampus Murah Rai ini Bapak. Di sana cara pengelolaannya dikelola oleh BUMDes. Pemungut sampah itu digaji oleh desa, sehingga semuanya dikelola oleh BUMDes desa. Memang pada saat itu sudah ada BUMDes, tetapi unit usahanya adalah unit usaha simpan pinjam. Nah, ketika akan melakukan perubahan unit usaha, tentunya harus dituangkan juga di dalam perdes, karena pendirian BUMDes juga dasarnya adalah peraturan. Karena di sana ada badan pendirian, kemudian logo, berita acara dan sebagainya gitu. Itu pengalaman beberapa tahun yang lalu ketika mendirikan BUMDes khusus pengelolaan sampah. Mungkin itu bisa salah satunya dicarikan alternatif kalau seandainya itu akan dikelola oleh BUMDes. Di satu sisi sampahnya tertib, kemudian uangnya juga dikembalikan kepada masyarakat. Tetapi tidak mematikan usaha pemungut sampah. Tapi pemungut sampah itu di-hire oleh desa. Agak mewah jadinya desanya. Tapi kan bukan desanya, tetapi BUMDesnya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan pengelolaan aset Pak Nggih. Di pemerintah desa ini tidak semua milik desa niki, tanah-tanah niki. Bisa juga tanah itu tanah provinsi, bisa tanah kabupaten, dan jangan lupa bisa juga tanah pemerintah pusat yang mendapatkan HPL di desa. Contoh kasusnya Taman Mini. Itu kan tanah pusat tetapi dikelola oleh pemerintah Jakarta, kan diambil lagi kan oleh pusat. Yang kedua misalnya yang di Gili Trawangan, HPL itu tanahnya pemerintah pusat tetapi dikelola oleh Gili Trawangan, disewakan oleh warganya kepada orang lain. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Jangan, itu sudah kasus, itu tidak perlu diikuti. Mari kita buat yang baik. Nah, kalau seandainya ingin mengelola tanah pemerintah kabupaten, mengelola tanah provinsi, mari ajukan permohonan pengelolaan itu. Tetapi jangan lupa, tanah itu mau dipakai untuk apa? Jangan salah, kan sudah ada kasus tuh di Tabanan, yang di Pangkung Karung apa di mana itu adalah HPL. Bapak dan Ibu jangan lupa, tanah HPL itu tidak boleh disewakan kembali. Itu hanya boleh dikelola oleh pemerintah kabupaten itu atau desa yang berada di kabupaten itu. Nah, solusinya satu mantan Pak melakukan permohonan, tetapi di dalam permohonan diisi akan dipergunakan untuk apa. Pasti pemerintah daerah memberikan legowo untuk memberikan pengelolaan kepada desa, kecuali ada tanah kosong langsung Bapak di situ buka usaha yang mungkin yang tanpa izin, itu tidak seperti itu. Yang paling gampang hanyalah mengajukan permohonan. Nanti bagaimana tekniknya kami mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk kami mohon ini hanya yang bisa sampaikan semua untuk mungkin lebih karena ini
ini kan terkait bagaimana permohonan untuk meminta aset gitu kan, gitu Pak. Barangkali mungkin lebih ke hukum administrasi ya Pak Ekan. Ya. Maksudnya yang lebih memahami bagaimana untuk pendirian BUMDes, kemudian permohonan permintaan aset negara untuk bisa dijadikan kan lokasi BUMDes gitu. Oke, baik. Mungkin sebenarnya ada yang memahami tentang materi ini, tetapi mungkin tidak ada di lokasi gitu. Bisa kita tampung, Pak Deka, kira-kira berkenan? Iya. Oke. Terima kasih Bu Bapak Ibu, mendengarkan tadi tentang beberapa masalah di desa ini kan lebih banyak bicara bagaimana tentang permohonan sebuah aset negara. Nah, ketika itu bagaimana caranya sama dengan analoginya itu sebuah permohonan. Permohonan berbentuk proposal pasti. Jadi sama dengan ketika kita desa memohon bantuan-bantuan yang terkait dengan program pemerintah. Jadi itu proposal pastilah dibuat. Di dalam proposal itu sama dengan yang Bapak sudah pernah lakukan. Pasti di situ ada identitas, kemudian ada substansi masalah yang ada, kemudian solusi. Artinya permohonan ketika ada aset yang memungkinkan ada di desa ini. Jadi nanti dasar pertimbangannya, analisanya adalah analisa dari proposal berbasis ketertiban. Yang pasti kalau itu dikawal oleh Pak Kepala Desa, kemudian Pak Camat, Pak Bupati, pastilah itu menjadi tidak terlalu sulit Pak. Karena kaitannya bagaimanapun itu urusan sampah yang menjadi masalah khususnya dari provinsi sampai ke desa-desa. Apalagi program itu adalah program yang sekarang sedang menjadi isu sentral. Nah, mungkin yang bisa disampaikan. Jadi rasanya di sini udah tidak ada masalah yang lain kecuali masalah permohonan sebuah aset. Nanti bagaimana caranya, nanti Bapak Ibu bisa atau dari ibu-ibu nanti carikan proposal model permohonan aset. Kalau tidak ada, pastilah Bapak Ibu sudah pernah melakukan sebuah permohonan. Itu yang pada intinya nanti bisa kira-kira menyelesaikan aspek. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang perlu masih ada tanggapan dari kami, bisa dititipkan ke Pak Perbekal, disampaikan ke Bu Astan. Partisipasinya. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucap puji syukur kehadapan Desa Yang Widiwasta, Tuhan Yang Maha Esa, acara ini kami tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.